Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Rabu 26 April 2023, Pekan Paskah ketiga. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan 40. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, Yesus menyebut dirinya roti hidup. Jika orang Yahudi mendengar kata roti, teringat di benak mereka mana yang turun dari surga, yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka, yang membuat mereka mampu bertahan hidup sewaktu mengembara di padang gurun. Roti adalah hal pokok dan mendasar dalam hidup. Tanpa makanan, kita tidak dapat bertahan hidup untuk jangka waktu yang lama. Roti menopang hidup kita. Lantas, apa artinya hidup? Di sini Yesus berbicara tentang sesuatu yang lebih dari sekedar keberadaan fisik. Hidup yang dijalani Yesus adalah hidup yang selalu terhubung dengan Allah, Sang Pencipta. Kehidupan sejati adalah sebuah relasi dengan Allah yang hidup. Sebuah relasi kepercayaan, cinta, dan ketaatan. Jadi, hidup mengacu pada relasi penuh kasih dengan Allah yang menciptakan kita karena cinta. Terpisah dari Yesus, roti hidup ini, tak seorang pun dapat masuk dalam kehidupan dan relasi seperti itu. Apakah kita puas dengan hal fisik saja, atau masih lapar akan kehidupan sejati?
Yesus menunjukkan 3 hal. Pertama, Dia mempersembahkan dirinya sebagai makanan spiritual yang memberikan hidup Allah dalam diri kita. Kedua, Dia menjanjikan persahabatan yang tidak terputus dan kemerdekaan dari rasa takut ditinggalkan oleh Allah. Ketiga, Dia memberikan kepada kita harapan akan kebangkitan. Siapa yang menerima Yesus sebagai penyelamat akan dibangkitkan dalam kehidupan kekal bersamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat sama kakak yang terkasih, inilah cita-cita Allah, yaitu supaya semua orang menjadi miliknya, menjadi milik Putra, dan semuanya dibangkitkan pada akhir zaman. Allah menghendaki agar semua orang yang telah menjadi miliknya tidak ada yang hilang, agar mereka semua dapat diselamatkan. Kita semua telah menjadi milik Allah dalam Putranya Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diberikan kehidupan kekal. Namun, apakah kita adalah milik Kristus yang selalu datang dan percaya kepadanya? Atau kita adalah orang-orang yang telah melihat karya keselamatan Allah dalam diri Yesus, namun kita tidak percaya? Kalau demikian, bukan Tuhan yang melepaskan kita, melainkan kita sendirilah yang telah melepaskan diri darinya dan menjadi orang-orang yang hilang dari jalan keselamatan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami harapan yang tak tergoncangkan akan kehidupan kekal, dan teguhkanlah iman serta ketaatan kami dalam melaksanakan kehendak Bapa di surga.